Oke, selamat pagi semuanya. Gua harap semuanya oke-oke aja, fine-fine aja semuanya. Tetap stay positif, be healthy, and juga jaga protokol kesehatan, especially kalau keluar rumah. Alright, tahun ini vlog gue yang ke-25 masih disponsori oleh Somai Bandung Yes. Deskripsi ada di bawah, bisa di follow IG-nya. Insya Allah minggu depan mereka buka dengan konten barunya dengan desain yang menarik, pilihan menu yang menarik juga, dan buat siapa aja yang ada di Kota Malang silahkan kepoin Instagramnya, dan juga selamat menikmati persembahan baru dari Somai Bandung Yes. Oke, ini vlog gue yang ke-25. Gue akan ngangkat tema football economics, bagaimana football sepak bola menjadi sebuah trending ekonomi saat-saat ini, oke? Nowadays. Alright, so uh, kenapa gua ngangkat topik ini? Ini topik yang sangat menarik karena kita baru saja menerima berita bahwa akhirnya Public Investment Fund dari Saudi Arabia yang dikomandai oleh Muhammad bin Salman berhasil mengakuisisi Newcastle United, akan jadi sebuah kekuatan baru, menambah Big Six di Liga Inggris, dan kita lihat pemain-pemain apa aja yang akan menjadi ikut bergabung dengan pendanaan yang luar biasa sendiri dari Muhammad bin Salman, dan ini merupakan bagian dari Vision Saudi 2030 yang akan menjadikan negara Saudi tidak tergantung lagi terhadap minyak bumi, karena suatu saat minyak bumi itu akan habis. Jadi mereka membangun negaranya menjadi negara servis sebagai penyedia layanan haji, lalu pariwisata, dan juga investasi di berbagai macam banyak negara ya. Dan salah satunya melalui sepak bola ini. Seperti yang telah dilakukan oleh Qatar, dan juga melalui PSG-nya, dan juga Uni Emirat Arab melalui Manchester City-nya, dan terbukti berhasil. Selain mereka mendapat publisitas yang sangat besar dikarenakan sepak bola adalah olahraga nomor satu, tapi di sisi lain mereka juga dapat keuntungan yang sangat luar biasa, dari terutama dari hak siar dan juga pendanaan lain-lainnya, dan ada penjualan dari merchandise, tiketing, dan sepak bola itu sendiri karena dia olahraga nomor satu, bagus sekali buat publisitas uh, sebuah negara ya. Oke, dan selanjutnya akuisisi itu juga sudah berjalan hampir 3 sampai 4 tahun ke belakang. Banyak juga kendala dan rintangan, terutama dari hak penggagas hak asasi manusia yang menolak kehadiran Muhammad bin Salman di Premier League, dan juga adanya ganjalan dari Bain Internasional, penyedia layanan olahraga internasional, yang merasa yang di ban di Saudi Arabia, dan akhirnya masalah itu melalui pengadilan arbitrasi internasional dapat diselesaikan. Alright, so kita tunggu apa yang dilakukan oleh para investor ini terhadap Newcastle United. Dan satu hal yang perlu dicermati, berbeda ketika para investor mengambil Liga 2 di Indonesia, mereka merupakan sejarah dari klub itu, melalui branding, positioning tempat dan juga base dari klub sepak bola itu. Tapi yang terjadi di luar negeri adalah mereka tetap menghormati sejarah sepak bola itu, dan juga para fansnya tentu saja. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka tidak oke lah, mereka branding, lalu mereka juga menambah amunisi dengan belanja pemain dan juga dengan marketing yang baru, tapi tidak melupakan sejarah dan juga tidak melupakan supporternya. Yang terjadi di kita justru sebaliknya, kekuatan uang seolah-olah uh, meninggalkan dari sejarah sebuah klub yang telah dibangun sekian lama oleh para pendiri klub dan juga oleh para fans setianya. Alright, dan ini perlu diapresiasi ya, perlu juga kita patuhi bahwa speak up, berbicara tentang hal ini, membuat orang-orang yang investor-investor juga bisa menghormati itu, bahwa sepak bola bukan cuma soal bisnis mata, juga ada pengorbanan dan juga ada sisi sejarahnya. Oke, dan selanjutnya uh, sebetulnya Indonesia juga punya public investment fund itu, seperti sovereign wealth fund di negara-negara Eropa itu sudah berjalan, dan kita juga baru saja punya INA. Tapi INA sendiri belum menjadikan sepak bola atau olahraga sebagai bisnis yang mereka acukan ya. Sebenarnya bisa aja dengan kekuatan modal kita bisa invest di uh,
Liga Amerika atau Liga Australia misalnya, ataupun di Liga Eropa. Tapi oke, ada beberapa pengusaha kita yang sudah melakukan itu, tapi secara negara kita belum melihat sepak bola itu sebagai sebuah investasi. Mungkin arah kebijaksanaannya akan berubah, karena kan dunia terus berjalan. Alright, dan itulah sedikit informasi tentang akuisisi Newcastle United. Selanjutnya itu ada semalam Indonesia lawan Thailand, kita menang 2-1. Kalau gue lihat secara pribadi sih sebenarnya lawannya mediocre banget, cuman ya tim tanggung lah. Pressingnya juga kurang, dan ditambah lagi dia ada 6 pemain yang di cancel tidak main, dan juga pelatih utamanya juga di ban juga tidak main karena terlibat sebuah insiden. Dan overall Indonesia bermain agak lebih terbuka, menyerang, mengandalkan kekuatan dari setiap sayap, dan build up mainnya bagus sekali. Di belakang ada Fahrudin Arianto dan juga Victor Ibonevo yang bermain tenang dengan pengalamannya mereka, dan mereka bisa memberikan ketenangan di lini belakang kita. Lalu ada Egy Maulana Fikri yang punya banyak sekali kesempatan, tapi sayang tidak gol semalam. Tapi ya itulah hasilnya 2-1 untuk Indonesia. Dan di leg selanjutnya di hari Senin nanti, ini 2 leg sebelum kita masuk ke kualifikasi Piala Asia, dan ini adalah playoff-nya. Alright, so setelah itu pertandingan dini hari tadi, epic comeback Prancis setelah ketinggalan 2-0 dari Belgia. Akhirnya dengan kekuatan dan mental juara yang dimiliki Prancis, mereka bisa membalikan keadaan dan menang 3-2. Jadi di final UEFA Nation League, Prancis sendiri akan bertemu dengan Spanyol. Alright, di hari Minggu nanti. Kita lihat apakah ini akan terus berlanjut, dan gue harap Spanyol lawan Prancis dapat menyuguhkan pertandingan yang sangat amat menarik. Alright, sekian aja dari gue di vlog gue yang ke-25 ini. Jangan lupa like and subscribe. Terus juga follow Instagram gue, Facebook juga. Kalau ada saran dan kesan bisa kirim lewat email, dan follow juga IG-nya Comai Bandung. Yes. Alright, stay positive, be healthy, dan tetap jaga protokol kesehatan. Ciao ciao.